Halo guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, kita selalu dengar kalau dolar Amerika Serikat adalah raja, mata uang cadangan dunia, aset paling aman. Tapi, apa jadinya kalau sang raja itu sedang di ujung tanduk? Banyak negara yang kini membuang US Treasury-nya dan beralih menjadikan emas menjadi cadangan devisanya. Kita sering dengar alasannya inflasi, ketidakpastian suku bunga The Fed, Amerika mau bangkrut. Tapi, apakah itu semua penyebab utamanya? Gimana kalau gue bilang bahwa kali ini ada yang berbeda? Di video ini, kita akan bedah, apa pemicu tersembunyi di balik pengkhianatan terhadap dolar ini? Apakah ini benar-benar the end of USD yang selama ini kita takutkan? Apakah faktor tersembunyi ini akan berpotensi mengubah peta keuangan global untuk selamanya? Yuk, tonton ini sampai akhir supaya kalian bisa menilai apa yang akan terjadi di masa depan. Semua bermula pada Februari 2022, saat Rusia menginvasi Ukraina. Barat, dipimpin oleh Amerika Serikat, merespons dengan sanksi ekonomi yang luar biasa keras. Tapi ada satu sanksi yang jadi game changer dan membuat kaget seluruh dunia. Sanksi itu adalah pembekuan aset cadangan devisa Rusia. Rusia memiliki cadangan devisa yang besar, sebagian besar disimpan dalam bentuk mata uang asing, terutama dolar Amerika, dan obligasi pemerintah Amerika Serikat, yang nilainya ditaksir mencapai sekitar 300 miliar dolar. Bayangkan, cadangan devisa itu seharusnya dikenal sangat aman, liquid, dan bisa diakses. Namun, hanya dengan satu keputusan politik, uang sebanyak itu langsung dibekukan dan tidak bisa digunakan. Kejadian ini menjadi wake-up call yang sangat besar bagi banyak negara, terutama negara-negara yang selama ini memiliki hubungan yang kurang bersahabat dengan Amerika Serikat. Mereka menyadari satu hal, memegang cadangan dalam bentuk dolar Amerika, bahkan dalam bentuk surat utang Amerika Serikat yang dianggap paling aman di dunia, ternyata tidak 100% aman. Aset-aset tersebut ternyata rentan terhadap intervensi politik dan risiko sanksi. Sejak cadangan devisa Rusia dibekukan, negara-negara lainnya mulai berpikir, jika ini bisa terjadi pada Rusia, ini bisa terjadi pada kami. Seketika itu, negara-negara lainnya seperti mendapat alarm peringatan bahaya. Dan mereka langsung bertindak reaktif. Mereka langsung mencari tempat perlindungan yang baru. Mereka butuh aset yang tidak terikat pada sistem perbankan negara manapun, tidak bisa dibekukan, dan diterima di seluruh dunia. Jawabannya? Tentu saja emas. Logam mulia yang nilainya diakui ribuan tahun, dan hampir mustahil untuk dibekukan oleh negara lain jika bisa menyimpannya sendiri. Inilah awal dari tren pembelian emas besar-besaran yang dampaknya kita rasakan sekarang. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi setelah Amerika membekukan cadangan devisa milik Rusia. Untuk negara Rusia, mereka sebenarnya sudah mengurangi porsi kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat secara signifikan sejak tahun 2018. Ketika terjadi pembekuan tersebut, Rusia tidak memiliki obligasi pemerintah Amerika Serikat dalam jumlah besar. Meskipun demikian, mereka tetap melakukan penjualan terhadap sisa obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dimilikinya. Perlu dicatat, penjualan ini bisa terjadi karena aset ini mungkin tidak disimpan di wilayah Amerika Serikat dan Eropa, sehingga memungkinkan mereka untuk menjualnya. Sekarang kita beralih ke Cina. Sejak tahun 2022, Cina menurunkan jumlah obligasi Amerika Serikat yang dimilikinya secara besar-besaran. Yang awalnya bernilai 1.060 miliar dolar Amerika, per Juli 2025 hanya tersisa sekitar 730 miliar dolar Amerika. Ini artinya mereka berhasil mengurangi obligasi pemerintah Amerika Serikat sebanyak 330 miliar dolar Amerika hanya dalam kurun waktu sekitar 3 tahun. Yang perlu kalian catat, membuang obligasi pemerintah Amerika Serikat juga secara otomatis mengurangi cadangan devisa mereka dalam bentuk mata uang dolar Amerika. Sementara sibuk menjual kepemilikan obligasi pemerintah Amerika, Cina justru membeli emas dalam jumlah yang gila-gilaan. Bahkan pada tahun 2023, Cina pernah tercatat membeli hingga 224 metrik ton emas. Angka yang fantastis ya.
Apakah hanya Rusia dan Cina saja yang melakukan hal ini? Ternyata tidak. Beberapa negara seperti Uzbekistan dan negara anggota BRICS juga aktif melakukan pembelian emas di tahun-tahun tersebut. Dan satu fakta terakhir yang harus kalian ketahui adalah, per 2025 ada laporan bahwa cadangan emas dari berbagai bank sentral dunia, jika dihitung secara kolektif, ternyata jumlahnya melampaui kepemilikan mereka atas obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah kejadian pertama kalinya sejak tahun 1996 di mana jumlah cadangan emas negara-negara jauh melebihi obligasi pemerintah Amerika. Nah, apa yang bisa kamu dapatkan dari semua data ini? Data ini menunjukkan satu fakta penting. Kepercayaan terhadap pemerintah Amerika Serikat beserta sistem keuangannya telah menurun drastis. Emas telah menjadi safe haven utama terhadap risiko geopolitik, menggantikan obligasi pemerintah dan dolar di porsi cadangan devisa yang lebih besar. Oke, kita sudah dapat data bahwa muncul ketidakpercayaan yang besar terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat, yang artinya juga terjadi ketidakpercayaan terhadap mata uang dolar Amerika. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah pergeseran ini hanya bersifat sementara atau sudah struktural dan permanen? Jika jawabannya adalah sementara, artinya akan ada kemungkinan bahwa pemerintah-pemerintah dunia akan kembali membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan harga emas kemungkinan bisa saja akan stagnan atau bahkan merosot pada suatu hari nanti. Jika jawabannya adalah permanen, maka pemerintah Amerika Serikat akan jatuh bangkrut secara perlahan-lahan karena tidak ada yang membeli obligasinya dan emas akan meningkat terus di masa yang akan datang. Nah, beberapa analis berpendapat bahwa kejadian ini hanya sementara. Begitu ketegangan geopolitik mereda, tren ini bisa melambat. Namun, ada pula argumen yang menggarisbawahi bahwa kepercayaan yang sudah pernah hilang sulit untuk kembali. Pembekuan aset adalah tindakan yang sulit dilupakan. Sekali sebuah negara menyadari bahwa cadangan devisanya bisa disita, keraguan itu akan mengakar. Mereka tidak akan mau sepenuhnya kembali ke dolar. Kebetulan, negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia sudah lama ingin mengurangi dominasi dolar. Peristiwa Ukraina 2022 hanya menjadi katalis yang mempercepat tren jangka panjang ini. Emas kini dilihat bukan hanya sebagai lindung nilai inflasi, tetapi sebagai mata uang cadangan devisa yang anti sanksi. Ini adalah fungsi baru dan fundamental yang akan terus mendorong permintaan bank sentral, terlepas dari suku bunga The Fed. Melihat data pembelian yang masif dan berkelanjutan oleh bank sentral, bahkan saat harga emas sudah tinggi, indikasi perubahannya terlihat struktural. Ini bukan lagi soal investor retail atau trader sesaat, tapi ini adalah keputusan strategis tingkat tinggi dari pemerintah untuk mengamankan kedaulatan ekonomi mereka. Selama risiko sanksi dan ketegangan global masih ada, permintaan emas sebagai aset bebas risiko politik akan terus tinggi. Meskipun perubahan pandangan ini terlihat secara permanen, ini bukanlah akhir dari dolar Amerika Serikat. Pada kenyataannya, obligasi pemerintah Amerika Serikat akan tetap dibeli oleh negara-negara di dunia. Ada satu hal yang harus kalian ingat, emas tidak pernah memberikan yield atau bunga. Sebaliknya, obligasi memberikan yield yang menarik bagi para pembelinya. Tidak hanya itu, obligasi pemerintah Amerika Serikat juga masih dipandang sebagai aset yang liquid. Meskipun dibenci, mau tidak mau obligasi pemerintah Amerika ini nantinya harus dibeli demi keseimbangan moneter negara-negara tersebut. Yield yang baik bisa membantu perekonomian serta pembangunan di dalam negeri. Berdasarkan data yang gue peroleh, meskipun Cina membuang obligasi pemerintah Amerika selama tahun 2022 hingga 2025, ternyata ada fakta bahwa mereka tetap membeli obligasi pemerintah Amerika. Lihatlah data ini. Jika ditilik secara bulanan, ada data di mana pemerintah Cina ternyata melakukan pembelian obligasi Amerika di bulan-bulan tertentu. Meskipun jumlahnya mungkin saja dibatasi dan tidak semasif sebelum tahun 2022, obligasi pemerintah Amerika Serikat ternyata tidak kehilangan peminat seluruhnya. Hal ini membuktikan bahwa obligasi pemerintah Amerika, yang artinya juga dolar Amerika, tidak ditinggalkan begitu saja. Peristiwa yang telah terjadi belakangan ini ternyata akan membawa dunia pada sebuah titik keseimbangan yang baru. Titik keseimbangan yang gue maksud adalah di mana pembelian emas akan terus berlanjut dan obligasi pemerintah Amerika Serikat, meskipun secara terbatas,
nantinya tetap akan dibeli. Bagaimanapun dunia tetap membutuhkan emas dan dolar Amerika untuk tujuan fiskal yang berbeda. Emas menjadi cadangan devisa yang mampu melindungi mereka dari ancaman boikot dan sanksi. Sedangkan obligasi pemerintah Amerika dapat memberikan yield yang akan memberikan pertumbuhan nilai uang dan dana kas segar bagi keperluan pemerintah. Nah, sekarang bagaimana pandangan kalian? Apakah kalian setuju dengan ini? Tulis komentar kalian ya. Gue undur diri. See you next time. Bye-bye.